Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil mursilil li ta'atih wal musdiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu iqraran bi ubudiyyatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, tentunya hanya kepada Allah senantiasa kita bersyukur apapun yang diberikan Allah, sekecil apapun nikmat dan harus kita syukuri. Di antara yang harus kita syukuri adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Dan hari ini kita mampu meluangkan waktu, bukan sekedar mengkondisikan waktu dan mencari waktu luang, tetapi meluangkan waktu itu yang lebih baik untuk kebaikan. Kita luangkan waktu untuk mendengar tausiah dan akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Karena tak semua orang bisa sholat berjamaah karena kesibukannya atau karena hal lainnya. Tentunya salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, untuk siang hari ini kita akan membahas tentang karakter kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu kepemimpinan, sesungguhnya dunia ini kadang-kadang menangis karena ingin hadirnya seorang pemimpin. Itu dalam perspektif ilmu kepemimpinan. Namun di Indonesia ini banyak pelatihan kepemimpinan di tingkat mahasiswa, di tingkat aparatur negara, dan kita dari tingkat kepemimpinan dasar, menengah, sampai ke pemimpinan tinggi. Ada yang sepamen sekolah pemimpin menengah dan juga tinggi, tetapi yang lupa adalah sekolah kepengikutan. Bagaimana kita bisa ikut kepada seorang pemimpin, itu juga persoalan yang tersendiri. Jadi karena banyak kadang pelatihan kepemimpinan, lupa di saat tertentu harus dipimpin. Sehingga kadang-kadang maunya mimpin terus. Kalau dipimpin agak kurang enak kadang-kadang. Ini beberapa hal yang ada di sekitar kita dan itu merupakan wacana untuk kita bahwa semua itu harus seimbang. Hidup ini harus bisa memimpin karena sebuah kewajiban dari agama. Tapi hidup ini juga harus siap dipimpin. Jangan inginnya mimpin terus atau tidak bisa mimpin. Nah, itu persoalan, harus dua-duanya. Hadirin yang kita muliakan, kita kembalikan kepada firman Allah tentang bagaimana Rasulullah memimpin di dalam kegiatannya sehari-hari. Baik Rasulullah sebagai uswah dan khutbah di dalam keluarga, maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin kepemimpinan kenegaraan dan keagamaan ketika berada di kota Madinah. Surah yang selalu dibaca oleh para asatidz, para ustadz, para mubalik terkait dengan ini, diantaranya adalah dalam surah At-Taubah ayat 128. Hadirin yang kita muliakan, kita bacakan ayatnya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bismillah kita tidak lupa apapun yang kita lakukan. Kenapa? Itu keistimewaan dari Islam. Sebelum apa yang kita lakukan, itu langsung mengecas hatinya dengan menyebut kalimat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Cobalah kalau kita melakukan sesuatu tanpa membaca itu, maka cas hati kita, spiritual kita agak kurang. Makanya itu dibaca berulang-ulang
ketika kita akan melakukan apapun kebaikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang pertama adalah anfusikum. Wa qara'a Ibnul Abbas wa Zuhri wa Ibnul Muhisin min anfasikum bi fathil fa. Ada beberapa ulama menginformasikan bahwa kata anfusikum ada yang membaca dengan min anfasikum bi fathil fa. Maka fa-nya itu dibaca fathah. Namun ini karena dialek atau cara membaca yang berbeda-beda namun intinya sama. Namun maknanya adalah min asyrafikum wa afdalikum. Jadi seorang pemimpin, kenapa Allah memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pemimpin? Karena ada dua hal. Syaratnya ada dua. Sebelum berkarakter. Min asyrafikum. Mempunyai sesuatu yang terhormat. Rasulullah adalah sosok yang terhormat. Apa kehormatan dan dari Rasulullah? Rasulullah adalah mulia dibanding dengan yang dipimpin. Rasulullah yang paling dekat dengan Allah dibanding para sahabat dan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak beribadah. Rasulullah lah yang banyak sholat malam. Rasulullah yang banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memimpin keluarga dan kemudian agar terhormat harus mempunyai rasa dan sikap-sikap yang terhormat. Makanya Rasulullah dijadikan pemimpin oleh Allah. Kemudian wa afdalikum. Afdalikum, Rasulullah mempunyai kelebihan metodologis, kemampuan kompetensi metodologis. Apa maksudnya? Apapun yang ditanya kepada baginda Rasulullah oleh umatnya di zamannya, Rasulullah menyelesaikannya. Kemampuan menyelesaikan kebuntuan sosial, kemampuan menyelesaikan apapun yang ada di rumah tangganya, itulah afdalikum. Jadi syaratnya dua jika ingin menjadi pemimpin. Pertama adalah kemuliaan, kehormatan. Yang kedua, kelebihan. Jangan sampai tidak punya kelebihan. Jadi imam kan karena punya kelebihan. Hafalannya, bacaannya. Coba nggak punya kelebihan, tentunya tidak akan pernah jadi imam. Dalam waktu ini dalam konteks imam sholat. Dan dalam konteks kehidupan yang luas, seorang pemimpin harus punya kelebihan. Dua hal tersebut melahirkan tiga karakter. Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma huwa syadidun alaihi. Jadi berat terasa oleh baginda Rasulullah penderitaan umatnya. Jadi seorang pemimpin harus mampu mempunyai rasa empati. Kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Begitu berat. Bahkan Rasulullah membayangkan beratnya penderitaan umat Islam bukan hanya di zaman beliau. Juga dibayangkan untuk yang akan datang. Bahkan sampai ketika kiamat. Itu dibayangkan oleh Rasulullah. Begitu sulitnya penderitaan umatnya. Anattakum ma sillatun ay anattakum wa huwa dukhulul masyaqqati wal mudarrati alaikum. Ada kata ma itu adalah penyambung hati antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Begitu Rasulullah merasakan terkait dengan kesulitan dan sesuatu yang membahayakan bagi umatnya. Dan hari ini terbukti apapun yang dilakukan oleh kita, kondisi umat hari ini juga tidak semuanya sudah selesai. Hari ini yang kita muliakan, yang kedua, harisun alaikum
ala imanikum wa salahikum. Rasulullah mempunyai ekspektasi, harapan. Karena begitu beratnya kehidupan ini, maka Rasulullah sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Seorang pemimpin dalam Al-Quran tidak boleh membiarkan yang dipimpin itu dalam kondisi yang tidak beriman. Harus menyelamatkan dan menjaga keimanan. Wa qala Qatadah harisun alaikum. Imam Qatadah berkata, harisun alaikum ai artinya ala dzallikum ayyahdiyahullah, yaitu Rasulullah khawatir dan mengkhawatirkan jangan sampai yang dipimpin itu orang-orangnya menjadi zalim sehingga menutup hidayah Allah. Anak-anak kita di rumah yang menjadi tanggung jawab kita, jangan sampai kita biarkan mereka zalim dan kemudian tertutup dari pintu hidayah Allah. Ini kewajiban seorang pemimpin. Dan yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu mempunyai sifat simpati, kemampuan untuk memberikan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Bil mu'minina raufur rahim, qila raufum bil mutti'in. Rasulullah sangat cinta dan sayang kepada orang-orang yang taat, menjalankan perintah agamanya, menjalankan regulasi kebaikan. Rahimum bil mutnibin, dan Rasulullah selalu membimbing kepada orang-orang yang sudah kembali dari berbuat dosa. Kata mutnibin, orang-orang yang penuh lembaran hitam, dijaga kondisinya agar kembali kepada kebaikan. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang kembali dalam kebaikan. Oleh karena itu, jangan diprediksi, jangan diberikan asumsi bahwa orang-orang yang telah berbuat ketidakbaikan, dia tidak akan kembali. Karena dalam perspektif psikologi, tentunya psikologi Islam, sesungguhnya esensi penciptaan manusia itu adalah baik. Karena Allah Maha Baik menciptakan sesuatu yang baik. Jika ada saudara kita berbuat dosa dan kesalahan, boleh jadi mendapat pengaruh dari luar dirinya yang tak sanggup mereka untuk mengelola kehidupan. Tapi intinya dia mempunyai hati yang baik dan harus kita jaga. Jangan sampai jauh mereka melangkah. Maka diperhatikan, tarik kembali untuk bisa kembali di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita dengan sebuah kesimpulan. Menjadi seorang pemimpin, maka harus mempunyai 3 karakter. Pertama adalah empati, yang kedua adalah ekspektasi, harapan, yang ketiga simpati, mempunyai rasa kasih sayang kepada orang-orang yang kita pimpin. Demikianlah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.